Paradigma orang tua itu terhadap anaknya ingin memberikan segala sesuatunya itu harus yang terbaik. Orang tua itu punya mindset gini, Mbak. Mereka berjuang meniti karir untuk mengumpulkan harta atau mengumpulkan uang yang nantinya uang itu akan diwariskan pada anak-anaknya. Jangan menjadikan anak kita itu kayak anak yang manja. Nyokap lo kayak gini nih, terseok-seok nih awalnya sayang. Nah, di Sobat Bravo bisa dengerin kita di Spotify, ada juga di Anchor FM, dan juga ada di YouTube kita @kbvalguri_aset. Nah, di podcast ini kita akan membahas tentang keresahan finansial anak muda zaman now, solusi dari keresahan itu, tentang gaya hidup, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, dan juga isu-isu yang lagi trending seputar finansial. Gue nggak sendiri, ini gue udah ditemenin sama Mbak Media Febriana. Halo Mbak. Hai, halo Nah. Ricky, halo Sobat Bravo semua. Nah, Mbak Febri ini sebagai Investment Advisor at PT Valguri Capital Management. Wow. Ini lanjut lagi ya Mbak, lanjut lagi. Nah ini gue ada satu pertanyaan. Ini sebenarnya lebih berhubungan ke apa ya? Selama ini mindset orang tua itu benar apa enggak gitu? Ya kan? Mbak Febri udah punya anak kan? Ya. Pertanyaannya loh. Alhamdulillah udah. Udah ya. Sama nih, karena gini Mbak, gue kan baru punya anak nih Mbak ya. Terus gue ya dulu tuh kan sebelum punya anak cuek bebek gitu kan, udahlah jalanin hidup sesimpel mungkin gitu. Nah ternyata setelah gue punya anak itu ada satu paradigma baru gitu. Nah ini yang mau gue tanyain nih Mbak. Dulu paradigma orang tua itu terhadap anaknya ingin memberikan segala sesuatunya itu harus yang terbaik. Setuju ya? Iya, benar. Setuju ya. Makanya ada pepatah, udah pokoknya buat anak itu jangan coba-coba gitu. Itu kayak tagline. Wow. Buat anak kan coba-coba gitu. Ya itu. Ya kan, nah udah gitu. Jadi buat anak itu kasihlah yang terbaik gitu kan. Nah terus gue jadi berpikir itu, gue ada satu prinsip lagi yang menurut gue lebih tepat gitu. Ada istilah atau pepatah, kalau buat anak kita, buat orang yang kita sayang, jangan cuma kasih ikan, tapi ajarin dia cara memancing. Setuju gitu. banget Nah, gue. Prinsip yang gue anut lah sampai sekarang gitu kan. Setuju. Ya kan? Nah itu makanya gue berpikir gitu, apakah sebenarnya mindset itu cukup apa enggak gitu. Nah karena yang gue lihat yang sudah banyak orang tua itu punya mindset gini Mbak, mereka berjuang meniti karir, terus membuka usaha, membangun usaha untuk mengumpulkan harta atau mengumpulkan uang yang nantinya uang itu akan diwariskan kepada anak-anaknya. Karena kan tadi definisinya, berikanlah yang terbaik. Jadi mereka tuh ngumpulin sekuat tenaga supaya nanti bisa menjadi warisan bagi anak-anaknya, begitu. Iya. Ya kan? Nah, sedangkan paham gue nggak cuma kayak gitu, tapi juga harus ngajarin anak lo ini bisa mancing nih, bisa menghasilkan duit, bukan cuma kita kasih makan doang, gitu. Nah, Mbak Febri setuju nggak? Nah kalau gue sih benar-benar setuju banget kalau yang kayak gitu, karena jangan menjadikan anak kita itu kayak anak yang manja, itu kayak terkesan nggak ngajarin ya. Maksudnya anak lo nih yang udah misalnya udah sekolah lah ya, pasti pengennya banyak banget. Misalnya dia lihat temennya punya ini, punya itu, dikasih mainan apa, contohnya ada PS yang terbaru lah, gue nggak tahu lah PS apa itulah. Nah itu tiba-tiba PS5. Nah PS5 misalnya, mami si ini punya
PS5 aku mau dong gitu. Kalau gue nggak pernah yang namanya memberikan anak gue tuh secara langsung dia minta PS5 terus gue langsung kasih, enggak kayak gitu. Tapi gue selalu ngasih tahu sama dia kalau kakak boleh dapat PS5, tapi kalau kakak punya suatu pencapaian yang terbaik yang membuat gue bangga, membuat poin plus buat dia dan pendewasaan buat dia, gue akan kasih reward dia kayak gitu. Sampai suatu saat walaupun gak langsung PS5 ya, event itu berapa rupiah gitu, akhirnya dia terima dan dia kumpulin dan akhirnya udah terkumpul. Nanti kalau poin itu udah terkumpul dan udah cukup untuk mendapatkan si PS itu, baru gue anterin dia untuk beli PS itu gitu. Walaupun prosesnya memang lama karena itu pembelajaran buat dia, segala sesuatu tuh nggak harus nggak dapet, iya benar, nggak mudah banget gitu loh didapetnya. Nyokap lo kayak gini nih, terseok-seok nih awalnya sayang gitu loh. Iya kan, sampai nangis darah gitu loh. Gue baru lulus, nyari kerja tuh dulu susah banget sayang, ya ampun. Sekarang gue harus beliin lo ini itu gitu. Itu kayak nggak ngajarin dia suatu perjuangan yang sebenarnya hidup ini tuh nyakitin gitu loh. Ya kan? Iya. Nah itu makanya berarti setuju banget nih dengan pola pikir Mbak Febri ya. Berarti bukan cuma sekedar aku mau dong PS5 terus kucuk-kucuk Mbak Febri beliin PS5, tapi ngajarin dia gimana sulitnya mendapatkan PS5 ini. Iya, benar. Dia harus berjuang gitu kan Mbak ya. Dia harus berjuang. Nah, tapi kan itu kan contoh kecil ya Mbak. Nah, in the real life kenyataannya dunia ini kan juga makin kompetitif. Ya, in the real life kadang-kadang nggak semudah itu. Nggak cuma kita cukup berjuang keras untuk menghasilkan uang, akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang kita mau, gitu kan. Karena di dunia ini kan sekarang ini makin banyak nih pesaing-pesaingnya, gitu kan. Nah, cukup nggak sih kita punya skill menghasilkan duit doang? Nah, itu dia. Nih buat para orang tua sekalian atau yang bahkan mau menjadi orang tua, ini benar-benar pesan dari gue. Yang pertama, lo tuh harus bisa berdiskusi sama anak lo, memberikan pengetahuan sama mereka tentang apa itu bedanya wants and need. Itu beda banget kan. Keinginan dan kebutuhan, karena ingin sama butuh tuh beda banget. Lo harus bisa membedakan itu, dan anak-anak juga harus bisa mengerti ini butuh nggak sih, ini aku nih sebenarnya cuma mau doang, ya udah deh aku nggak usah. Dia tuh harus bisa menahan itu gitu loh. Jadi dia bisa memahami prioritas dia gitu. Kemudian yang kedua, ajari dia mengumpulkan duit sendiri gitu. Jadi even itu dari uang jajan yang lo kasih setiap hari, atau dari, kan kadang-kadang kalau anak-anak suka banyak yang ngasih nih ya. Nah itu apakah itu nanti akan dijajanin buat dia, atau dia akan menabung. Nah itu kita harus kasih pengertian nih. Kalau misalnya emang dia udah punya needs sendiri, gue butuh ini gitu, tapi gue harus berusaha untuk menabung gitu, lo harus kasih pengertian ke mereka. Kalau emang ada duit sisa, ya udah ditabung, habis itu diinvestasikan kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga itu harus bisa mulai mengatur tabungan dan memiliki strategi investasi itu. Nah selain itu yang terakhir, dia itu harus mempunyai wadah untuk berinvestasi kayak gitu. Nah pertanyaannya kan berarti gini, in the real life kan berarti kan anak-anak kita mungkin sudah menghadapi pahitnya dunia ini, ya kan? Mereka sudah bekerja, oke lah mereka sudah punya penghasilan. Tapi kalau misalnya kayak masih belum bekerja gitu kan, masih muda lah kayak gitu, itu udah bisa belum sih kita ajarin ilmu investasi? Apakah kita ada batas umurnya nggak sih Mbak, kita bisa mewariskan ilmu investasi itu? Oh pasti ada dong. Dengan berinvestasi, nah ini dia nih yang enaknya berinvestasi itu
Apalagi kalau kita sudah provide mereka itu wadah untuk mereka bisa belajar berinvestasi. Kalaupun misalnya mereka masih anak-anak memang belum bisa buka akun ya. Kita ajarin pakai akun kita sendiri lah ya. Misalnya kamu punya duit berapa? Sini investasiin melalui mami gitu misalnya. Ya udah pinjam, misalnya mereka udah sampai 500.000, coba kita investasiin. Diinvestasiin di wadah yang kita sediakan itu untuk berinvestasi. Di situ setiap hari lo bakalan bisa melihat pertumbuhan kinerjanya itu, entah itu naik, entah itu turun, tergantung dari reksadana yang lo pilih itu di wadah yang tadi lo sediain itu kan. Nah, di situ dia bakalan melihat, wah, ternyata setiap hari investasi aku nih bergerak ya. Ternyata investasi itu memang bekerja untuk kita, memang mengembangkan dana, mengembangkan duit kita gitu loh. Nah, di situ pasti anak-anak akan happy walaupun pertumbuhannya 100, 200, tapi mereka akan happy. Ya udah deh, Mi, tambah lagi sampai tujuan mereka, kebutuhan mereka terpenuhi. Berarti emang sebenarnya ketika kita ingin mengajarkan atau mewariskan ilmu investasi kepada anak-anak kita, sebaiknya di investasi reksadana. Karena tadi Mbak udah ceritain kan, udah kasih tahu kan di reksadana kita bisa pantau pertumbuhannya gitu kan. Jangan kita ngajarinnya kasih celengan ayam gitu kan. Itu deh, gue setuju tuh. Nah, itu dia bedanya lo berinvestasi di reksadana, celengan ayam sama di tabungan. Coba lo lihat, kalau di celengan ayam lo cuma intip di situ ya bentuknya kayak gitu-gitu aja, cuma lo goyang-goyangnya cuma berubah tempat doang ya kan. Tapi kalau misalnya lo di tabungan, lo nabung di tabungan, berkembang enggak tapi tiap bulan ada potongan admin. Beda sama di reksadana, semuanya udah net, lo akan terima segitu-gitunya sesuai dengan pertumbuhan yang ada. Malah dengar-dengar katanya kalau kita nabung di bank, ada sebagian bank yang emang udah nggak kasih bunga ya. Nah, iya sih, memang nggak, dia memang nggak kasih bunga, tapi kan tetap ada biaya adminnya. Biaya lain-lain ya kan. Jadi kepotong sampahnya nggak berasa. Nggak berasa. Jadi lama-lama tergerus. Tadinya mau nabung kok jadi berkurang kayak gitu. Kalau cara lain 1.000 ya 1.000 aja gitu kan. Iya, beda dong sama investasi. Memang sih duit itu yang bekerja untuk kita. Nah berarti ini penting banget ya. Ternyata mindset, mungkin ya gue kali yang nggak tahu ya, orang-orang tua di luar sana gitu ya, mindset ternyata memberikan yang terbaik buat anak dan mengajarkan dia memancing tadi itu ternyata nggak cukup gitu kan. Ternyata gue baru tahu nih Mbak, bisa dibilang gini kali ya, warisan yang terbaik buat anak-anak kita adalah ilmu investasi. Betul banget, setuju banget. Pokoknya jangan ajarin anak kita manja untuk mendapatkan sesuatunya dengan mudah. Enggak, semuanya butuh proses. Nah, Mbak tadi kan ngomongin soal ngajarin mewariskan ilmu investasi kepada anak-anak kita. Tadi Mbak Febri bilang harus di wadah yang tepat, ya kan? Nah, wadah yang tepat itu maksudnya apa tuh, Mbak? Kalau menurut gue, wadah untuk mengajari anak kita berinvestasi itu adalah suatu platform di mana kita bisa berinvestasi reksadana yang benar-benar transparan, kita bisa melihat, yang bisa memantau perkembangan investasi kita setiap hari gitu. Setiap harinya kita bisa lihat gitu. Betul. Ya, pertumbuhannya ya. Iya, pertumbuhannya itu akan terbuka setiap hari, kita akan tahu pertumbuhannya itu berapa. Dan di situ sih makanya tadi gue bilang kalau mereka sampai ngelihat pertumbuhannya setiap hari itu mereka pasti akan happy banget. Even itu cuma 1 angka 2 angka yang berubah, itu wow, ternyata mereka tuh bekerja untuk kita ya. Jadi makin gitu. Semangat ya. Iya, betul. Mami aku nabung lagi gitu. Emang ada Mbak platform yang kayak gitu? Gue punya dari Valburi, yaitu Bravo. Apa tuh Mbak? Belanja reksadana Valburi online. Jadi buat Sobat Bravo nih yang ingin mewariskan ilmu investasi atau mengajarkan lah cara berinvestasi kepada anak-anaknya, boleh coba dibuatin account-nya ya. Kalau masih di bawah umur gitu ya, bisa dibilang
bisa buka akun atas nama bapak emaknya. Iya, benar banget. Gampang banget. Gampang ya, Bisa Mbak? diakses dimanapun, di PC, di laptop, di handphone. Tinggal buka browser, terus ketik bravo.salburi.co.id. Cakep. Ya ini penutup ya Mbak, gue mau kasih quotes nih. Ini buat orang-orang tua gitu kan. Dan juga ya anak-anak muda zaman dulu yang nanti kan suatu saat akan memiliki keturunan, memiliki anak gitu kan. Kalau kita hanya memberi ikan dan tidak mengajarkan caranya memancing, apalagi beternak ikan, sama aja kita seperti mengajarkan mereka cara menghabiskan ikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Wow, berat.